Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Kali ini kita mau bahas tentang latihan soal bab hidrokarbon dan minyak bumi part 1. Ini merupakan materi kimia kelas 11 semester 1. Oke. Ada beberapa soal yang akan kita pelajari dari video sebelumnya, yaitu tentang jenis dari atom C, primer, sekunder, tersier, kuartener, kemudian tata nama alkana, alkena, alkuna, dan sifat fisik dari alkana, alkena, dan alkuna. Nah, langsung saja yang pertama. Yang A, hitunglah jumlah atom karbon C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener dari senyawa di bawah ini. Ini sudah ada struktur dari senyawanya. Nah, kita ingat kembali nih, apa itu C primer? C primer itu adalah C yang mengikat satu atom C lain. Gitu ya. Oh, berarti kalau primer itu satu, mengikat satu saja kawannya, yang C ya. Berarti kalau ini dua, C tersier 3, C kuartener 4. Nah, maka nanti lambang dari C primer itu adalah 1 derajat, C sekunder lambangnya 2 derajat, C tersier itu 3 derajat, C kuartener adalah 4 derajat. Nah, kita perhatikan satu-satu. C primer itu adalah C yang mengikat satu atom C lain gitu ya. Oh, berarti kita lihat dulu nih. C yang ngikatnya satu itu biasanya di ujung-ujung gitu ya. Seperti ini, C ini mengikat satu atom C lain. Ya, hanya satu. Kemudian yang C yang ini juga mengikat satu atom C lain. Satu atom C yang diikat. Oke. Sudah berapa? Kita hitung ya. Ada C primer 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Maka C primernya ada sebanyak 6. Kemudian yang kedua, C sekunder. Dia ngikatnya kiri kanan biasanya, karena dia mengikat 2 atom C lain gitu ya. Contoh dari C sekunder itu adalah 1, 2, dan 3 ya, karena dia mengikat 2 atom C lain kiri dan kanannya gitu ya. Maka jadinya C sekundernya ada 1, 2, 3. Setelah itu C tersier. Oke, ini ada 3 ya sekundernya. Untuk C tersier dia itu mengikat 3 atom C lain. Contohnya yang mana? Contohnya adalah yang ini 1, 2 gitu ya. Karena dia mengikat 3 atom C ya ke sana, 1, 2, 3. Nah, begitupun dengan yang ini. 1, 2, 3. Dia mengikat 3 atom C lain, maka dia dinamakan tersier. Tersier. Nah, setelah itu yang terakhir itu adalah C kuartener. Tersier tadi ada berapa? Ada 3, ada 2, sorry. Nah, kuartener itu yang mengikat 4 atom C lain, jadi kiri kanan atas bawah dia ada C-nya. Dia seperti di tengah-tengah. Maka ini merupakan C kuartener. Lambangnya 4 derajat. Berarti C kuartenernya hanya 1. Oke, sudah jelas bahwa pada senyawa ini ya, pada senyawa ini terdapat 6 atom C primer, kemudian 3 atom C sekunder, 2 C tersier, dan 1 C kuartener. Oke, cukup untuk yang A ya. Kita lanjut ke yang B. Nah, untuk yang B, di sini kita diminta untuk menentukan nama IUPAC dari senyawa-senyawa di bawah ini. Nah, ingat kembali bahwa tata nama IUPAC itu ada urutannya. Menamai suatu struktur senyawa itu ada urutannya. Urutannya apa saja? Yang pertama, itu lihat rantai
terpanjang. Kemudian yang kedua, ingat lagi bahwa penomoran. Nah, dia yang paling dekat dengan cabang ya, untuk alkana atau dekat dengan rangkap atau cabang ya. Itu nomor satunya, nomor terkecilnya. Yang ketiga itu berarti tentukan nama cabang. Kalau misalkan cabangnya sama nih, maka kita harus ada awalannya. Kalau dia 2 nanti di, kalau ada 3 yang sama maka tri, 4 maka tetra gitu ya. Nah, kemudian untuk alkil, masih ingat alkil? Metil, etil, propil, butil, amil, seperti ini ya. Oke, ada metil, etil, propil, butil, ada isopropil juga, sekunder butil, tersier butil, isobutil, kemudian amil, seperti itu. Oke, itu untuk cabang. Nah, kemudian yang keempat, urutannya nanti nomor dari cabangnya, baru nama cabang. Kalau cabangnya ada beberapa jenis, tetap pakai abjad nanti ya. Baru nama dari rantai terpanjang itu, atau namanya rantai utama. Seperti itu ya. Yuk, kita ke soal nomor 1. Pertama, rantai terpanjang. Coba kita lihat. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari ujung ke ujung 7. Kemudian kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama saja 7 ya. Nah, maka jadinya hop hop hop. Nah, boleh lurus, boleh nanti ke bawah juga boleh. Misalkan lurus ya. Nah, ini adalah rantai terpanjang yang merupakan rantai utamanya. Oke. Nah, yang kedua penomoran, yang paling dekat dengan rangkap. Ada rangkap nggak? Nggak ada. Berarti dia yang lebih dekat dengan cabangnya. Kiri apa kanan? 1, 2, 3 ketemu cabang di nomor 3. Dari bawah sini 1, 2, 3 ketemu cabang juga. Yang mana yang lebih diutamakan? Yang lebih diutamakan adalah yang berat. Nah, yang lebih banyak C-nya. Maka yang ini. Nah, sorry, ini salah 3 harusnya. Oke, ini yang lebih berat adalah yang kiri. Maka nomor satunya ada di kiri. Gitu ya. 1, 2, 3. Ini hilang. 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Kemudian setelah itu nama cabangnya. Kita lihat namanya. Kalau CH2, CH3 itu C-nya ada 2 ya. C2 itu etana kan? Maka jadinya adalah etil. Waduh. Etil. Nah, kalau C-nya 1, jumlahnya etana, jadinya C1 itu metana, jadinya metil. Gitu. Maka namanya akan jadi apa nanti? Karena ada 2 cabang, kita lihat yang didahulukan yang mana. Menurut abjad, etil dulu, dulu apa M dulu? Dulu gitu ya. Maka itu yang didahulukan, jadinya kita nulisnya adalah 3 etil. Kemudian ada di nomor 5, 5 metil. Nah, rantai utamanya ada berapa semuanya? 7. 7 itu apa namanya? Coba kita ingat lagi, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana. Maka jadinya adalah heptana. Ya, namanya 3 etil, 5 metil, heptana. Oke, itu untuk nomor 1. Sekarang nomor 2 dengan cara yang sama. Yang pertama, pilih rantai terpanjang. Yang mana rantai terpanjang? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ingat bahwa kalau ada rangkap, diutamakan rantai utamanya si rangkap itu. Maka kemungkinannya lurus seperti ini. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua itu
Penomoran harus paling dekat dengan rangkap. Berarti dari kiri apa kanan yang lebih dekat? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Berarti dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian cabangnya. Berarti selain rantai utama itu adalah cabang. Nah, kita lihat. Ya. Ini yang cabangnya yang mana? Cabangnya CH3. Oke, kemudian CH2, CH3, lalu ada CH3 juga. Ya, maka nama dari cabangnya adalah CH3 tadi metil. CH2, CH3 etil. CH3 metil. Nah, etil dulu apa metil dulu? Tetap etil lebih dahulu. Maka etil ini ada di nomor 3. Kita tulis 3 etil. Strip. Lalu metilnya di nomor berapa aja? Di nomor 2 dan di nomor 5. Jadinya 2,5 strip. Karena metilnya ada 2, harus kita kasih awalan tadi kan? Di sini awalan D, gitu ya. Maka jadinya D. Metil. Nah, sekarang rangkapnya ada di nomor berapa? Ya, rangkapnya ada di nomor 2. Nah, maka kita harus tulis nomornya 2. 6 nih, 6 itu heksena. Oke, itu untuk nomor 2. 3 etil, 2,5 dimetil, 2 heksena. Oke, cukup. Untuk nomor 2, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Ya, tentukanlah nama IUPAC dari senyawa-senyawa di bawah ini. Dengan cara yang sama ya, tadi harus kita ingat terus urutannya. Tentukan rantai terpanjang. Nah, ini panjang nih. Nah, kalau kita perhatikan ada 2 rangkap di situ ya. 1, 2. Maka rangkap ini harus ada di dalam rantai utama. Gitu. Penomoran. Dari kiri apa kanan? Kalau dari kiri, rangkapnya lebih dekat enggak? 1, 2 ada rangkap. Yang dari kanan 1 udah ada rangkap gitu ya. Berarti ternyata lebih dekat dari kanan. Kita penomorannya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian sisanya disebut sebagai cabang. 1, 2. CH3 namanya metil, CH2, CH3 namanya etil. Tetap yang duluan siapa? Yang duluan adalah E, baru M. Maka kita tulis yang E dulu. E ini terhubung atau terikat dengan atom C nomor 4. Makanya kita tulis 4 etil ya. 4 etil strip, metilnya di nomor 2, berarti 2 metil. Nah, lihat di sini bahwa rangkapnya ada 2 kan? Rangkapnya ada 2. Berarti harus kita tulis nomor dari rangkapnya. Di nomor 1 dan di nomor 4. Maka nulisnya 1,4. Rantai utamanya ada 6, heksena. Nah, harusnya heksena, tapi jadinya adalah heksadiena. Heksadiena. Karena rangkapnya ada 2, maka harus ada di. Kata di sebelum si enanya. Oke, bisa dipahami ya. 4 etil, 2 metil, 1,4 heksadiena. Nah, yang keempat ada rangkap 3 di sini. Nah, berarti ini tipe alkuna. Pertama tetap kita cari yang terpanjang. Kalau lurus berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ke bawah lebih panjang, sehingga kita bisa pilih ke bawah. Oke, itu untuk rantai utamanya. Nah, kemudian penomoran yang lebih dekat dengan cabang atau rangkap. Coba kalau dari kiri. Ya, dari kiri berarti 1, 2, 3, 4 sudah ada cabang. 1, 2, 3, 4 ada cabang, berarti sama. Nah, kalau sama lihat ada rangkap ya, ada rangkap, sorry. 1, 2, 3, 4 ada rangkap. 1, 2, 3, 4 ketemu rangkap. Nah, berarti lihat cabangnya lebih dekat dari bawah si cabangnya atau dari kiri. 1, 2 ketemu cabang.
1, 2, 3 baru ketemu cabang. Berarti kita lebih ke nomor terkecilnya adalah yang kiri gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian cabangnya CH3 itu metil, ini juga metil. Nah, karena sama-sama metil, berarti kita nulisnya adalah dari nomor terkecil 2, kemudian 6, ya itu yang mengikat metilnya, 2,6 pakai awalan di metil, kemudian rangkapnya ada di nomor 4, maka pakai 4. Kemudian rantai utamanya ada 8, maka jadinya adalah oktuna. Oke, 2,6 dimetil, 4 oktuna. Oke, saya harap walaupun kalian skip, dipercepat, tapi kalian bisa paham, tidak hanya mencatat saja gitu ya, benar-benar bisa dipahami. Selanjutnya yang ketiga, kalau tadi kita punya rumus lalu diminta menamai. Nah, sekarang kita balik nih. Kalau dia minta struktur dari nama yang diketahui gimana gitu ya. Nah, yang C di sini tuliskan rumus struktur beserta rumus mampat berdasarkan nama IUPAC di bawah ini. Nah, untuk yang pertama 2-metil 4 isopropil oktana. Nah, kalau dari nama senyawa kita tuliskan dari belakang dulu. Oktananya dulu gitu ya. Dari oktananya dulu. Oke. Oktana itu ada berapa jumlah C-nya? Ada 8. Nah, berarti kita tuliskan aja ada 8C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita nomorin. Terserah dari kiri atau kanan itu sama saja nanti ya. Maka kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita lihat cabangnya. Ada metil di nomor 2, ada isopropil di nomor 4. Nah, metil itu seperti apa? Nah, ingat tadi bahwa metil itu C-nya 1 ya, CH3. Kalau isopropil, masih ingat isopropil itu adalah CH, CH3 lalu ada CH3. Gitu. Ini namanya isopropil. Nah, berarti di nomor 2 ada metil, kita tuliskan CH3. Kemudian di nomor 4 ada isopropil, tuliskan CH, CH3, CH3. Sudah semua? Sudah. Baru kemudian kita lengkapi H-nya. Gimana cara taunya? Ingat bahwa khas dari C, atom C itu punya 4 tangan. Oke, perhatikan berarti satu tangan C yang kiri ini sisanya berarti 3. Tangan C ini nomor 2, 1, 2, 3, sisanya 1 berarti. Tangan C nomor 3 baru 2, berarti sisanya 2. C nomor 4 baru 3, berarti sisanya 1. Atom C nomor 5, dia punya 2 tangan, berarti sisanya 2. C nomor 6 juga sama, sisanya 2. Nomor 7 juga sama, sisanya 2. C nomor 8 baru 1 tangannya, berarti sisanya 3H. Oke, sudah jelas? Ini merupakan 2-metil 4 isopropil oktana. Ini untuk strukturnya. Nah, yang ditanya adalah satu lagi rumus mampat. Mampat ini bisa dibilang kita samarkan stripnya, garisnya, ikatannya. Berarti kita tidak menuliskan stripnya gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Tulis dari ujung dulu. Ujung kiri dulu ya. Berarti CH3. Nah, kemudian CH di sini ya. Nah, bisa jadi CH ini kan mengikat 2 CH3. Si CH mengikat 2 CH3 di sini. Nah, sehingga kita menuliskan CH3 dalam kurung 2, baru CH. Kemudian lanjut ke CH nomor 3. C nomor 3 itu CH2. C nomor 4 ada CH. Nah, lalu CH ini dia kan ada cabangnya. Kita dalam kurung aja. Ya. CH CH3 dikurung lagi 2. Lalu C nomor 5, 6 dan 7 sama-sama CH2 ya.
Kita tulis CH2, 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 baru C nomor 8 CH3. Nah, ini yang disebut sebagai rumus mampatnya. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. 2,3,4 trimetil 1 heksena. Ingat ya, menuliskannya lihat dari belakang dulu. Heksena, heks itu C-nya, jumlah C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita tulis nomornya. Misal dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat cabangnya sekarang. Ada metil. Trimetil itu ada 3 metil berarti. Ya. Di nomor berapa saja? 2, 3, 4. Sehingga bisa kita tulis di nomor 2 ada metil CH3. Di nomor 3 juga demikian. Di nomor 4 juga demikian. Nah, lalu ada angka 1 di sini. 1 heksena. Berarti enanya di nomor 1. Ena itu berarti rangkap 2. Nah, maka di sini 2. Nah, oke, setelah itu kita lengkapkan jumlah H dari masing-masing C-nya. C nomor 1 baru punya tangan 1, berarti tangannya sisa 3. C nomor 2 tangannya sudah 4, C nomor 3 sudah 4, C nomor 4 baru 3, berarti sisa 1, C nomor 5 ada 2, berarti sisa 2, C nomor 6 tangannya 1, berarti sisa 3. Nah, sudah lengkap. Kemudian kita tulis rumus mampatnya. Rumus mampatnya jadinya di sini C nomor 2 ya. Di CH3 sebanyak 2 kali. Kita bisa tulis CH3, wah. CH3 dalam kurung 2, baru kemudian C, baru C lagi dalam kurung CH3 ya. Karena si C nomor 3 itu mengikat CH3. Tutup kurung. C nomor 4 CH mengikat CH3 lagi, maka dikurung aja. Kemudian C nomor 5 CH2, C nomor 6 CH3. Nah, ini rumus mampat dari 2,34 trimetil 1 heksena. Lanjut ke nomor 3. 2 etil 3,4,6 trimetil 1,3 heptadiena. Wah, ini panjang ya. Cuman tetap lihat dari belakang dulu. Hepta. Hep itu metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana. Maka C-nya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kalau sudah 7, baru kemudian kita nomori. Boleh dari kanan dulu, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita lihat cabangnya ada siapa saja, metil dan etil. Etil ada di nomor 2, CH2, CH3. Metilnya ada di nomor 3, 4, dan 6. Oke, nomor 3 ada metil, CH3. Nomor 4 ada metil, CH3 lagi. Nomor 6 ada si metil. 1,3 tadi ini. Oke, kemudian setelah itu ada di sini 1,3 heptadi. Di ena itu berarti rangkapnya ada 2. Di nomor berapa? 1 dan 3. Maka kita tulis di nomor 1 itu ada rangkap 2. Di nomor 3 juga ada rangkap 2. Nah, setelah itu kita lengkapi H-nya. Ingat tangan C ada 4. Maka ini baru 2 ya. C nomor 1 sisa 2. C nomor 2 sudah ada 4 tangan. C nomor 3 sudah ada 4 tangan. C nomor 4 juga sudah. C nomor 5 baru 2 tangannya, sehingga sisa 2. C nomor 6 tangannya baru 3, sisa 1. C nomor 7 baru 1, berarti sisa 3 tangannya. Oke, untuk rumus mampat boleh kamu tulis sendiri ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Tentang una, heksuna. Heksuna 4,5 dimetil 2 heksuna itu heksnya ada 6, 1, wow, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian kita penomoran. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6.
perhatikan lagi metil. Nah, cabangnya ada di nomor 4 dan 5 ya. Ada metil di nomor 4 dan 5. Metil itu CH3. Nah, ini boleh kok ke atas CH3 gitu. Heksuna nomor 2. Ada una di nomor 2. Unanya di nomor 2. Nah, berarti kita tulis rangkap 3 di nomor 2 ini. Nah, sudah. Baru kemudian kita lengkapi H-nya. Tangan C itu ada 4, ini baru 1, sisa 3. C nomor 2 sudah 4, C nomor 3 sudah 4. C nomor 4 baru 1, 2, 3, jadi sisa 1. C nomor 5, 1, 2, 3, sisa 1. C nomor 6 baru 1, berarti sisa 3 tangannya. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa rumus mampatnya kamu boleh tulis sendiri. Next, kita ke, wow, apa ini? Nomor yang D ya. Urutkan senyawa-senyawa berikut berdasarkan titik didih yang paling tinggi. Oke, masih ingat nggak cara menentukan sifat fisik dari senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna? Oke, ingat ya, yang pertama cara menentukannya untuk titik didih ya. Pertama itu adalah jumlah C dulu. Nah, jumlah C yang banyak itu akan punya titik didih juga yang besar. Yang kedua, gimana kalau jumlah C sama gitu ya? Maka yang terjadi adalah yang paling banyak cabang itu akan punya titik didih yang rendah gitu ya. Oke, nah berarti kita bisa lihat satu-satu dulu jumlah C-nya dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Jumlah C 1, 2, 3, 4, 5. Ini C-nya 5. Nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5. Nomor 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini C-nya 6. Yang nomor 4 C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Maka terlihat di sini yang jumlah C paling banyak adalah si nomor 3 ya. Maka urutannya adalah yang tertinggi ya. Kita tulis tertingginya. Urutan pertama itu adalah nomor 3. Baru kemudian kita lihat nomor 1, 2, dan 4. Ini jumlah C-nya sama-sama 5. Nah, gimana kalau jumlah C sama? Maka yang paling banyak cabang itu yang titik didihnya paling rendah. Atau yang rantai lurus lah yang punya titik didih tertinggi. Karena ini rantainya lurus nggak punya cabang, maka dia punya titik didih tertinggi dibandingkan nomor 1 ataupun nomor 4. Jadi tertinggi kedua itu adalah nomor 2 ya. Kemudian di antara nomor 1 dan 4, siapa yang lebih banyak cabang gitu ya? Nomor 1 cabangnya itu ada 1. Nomor 4 cabangnya ada 2. Berarti nomor 4 akan punya titik didih lebih rendah. Atau nomor 1 lah yang lebih tinggi dari nomor 4. Jadi 1 baru kemudian yang terakhir adalah 4. Nah, ini urutannya ya. 3, 2, 1, 4. Oke, itu untuk urutan senyawa berdasarkan titik didih yang paling tinggi. Oke, sudah cukup untuk video kali ini tentang latihan soal bab hidrokarbon dan minyak bumi. Di part yang pertama, kita akan ketemu latihan soal lagi di part yang kedua. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.